Saatnya ngopi, ngobrol pagi hanya di Barabas FM. Survive Barabas FM News and Information. Kita balik lagi di pagi hari ini di Ngopi Ngobrol Pagi. Nah, pagi hari ini di hari Senin tanggal 4 Februari 2019 kita sudah kedatangan narasumber, tamu juga untuk bareng-bareng kita ngopi di pagi ini ya. Ini terkait dengan obrolan kita di beberapa menit yang lalu ya, Lil, ya. Benar, karena tadi kita sempat ngobrol tentang rencana naiknya ya nilai PPJ, pajak penerangan jalan atau PPJ dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Pekanbaru. Yang tadinya 6% jadi 8% untuk rumah tangga. Dan ini juga 10% untuk bisnis. Ya, adapun rencana kenaikan PPJ ini diketahui setelah Pemko mengajukan perubahan Perda nomor Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan ke DPRD Kota Pekanbaru. Dalam pengajuan ini terdapat usulan perubahan terkait ketentuan-ketentuan tersebut ya. Nah, oke, untuk lengkapnya lagi ya, sudah hadir di Ngopi Ngobrol Pagi kita ini adalah langsung Ketua Pansus Pajak Penerangan Jalan untuk DPRD Kota Pekanbaru dari Komisi 3 ya. Ini Bang Dian Suheri. Langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Segar. Hari Segar. Senin. Hari Senin ya. Hard fitness loh. Walaupun hard fitness tetap segar ya. Walaupun hard fitness ini rapat tentang Pansus Pajak Penerangan Jalan ini masih berlangsung loh hingga hari ini, benar ya Mas? Iya, jam 10 nanti kita insya Allah akan rapat melanjutkan pembahasan. Ya, mudah-mudahan bisa kelar. Ini dari 2018 kemarin ini ya. Iya, sebenarnya kita sudah sudah sampai pada tahap akhir lah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan. Iya. Jadi untuk kenaikan rumah tangga ini dinaikkan dari 6% menjadi 8%, kemudian golongan bisnis dari 6% menjadi 10% ya. Iya, 10%. Iya. Nah. Oke. Bang Dian, ini bisa diceritakan adanya usulan untuk kenaikan dari pajak penerangan jalan atau PPJ ini ya untuk golongan rumah tangga dan bisnis. Tadi sebelumnya ada beberapa penelpon juga ya, BIM yang mengatakan tak apa-apa naik asal terangnya merata. Ini bagaimana menyikapi para penelpon kita yang sebelumnya sudah menghubungi kita? Oke, baik, terima kasih. Jadi izin sebelumnya saya mungkin ada beberapa poin penting yang ini juga mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Di samping hal-hal yang mungkin sangat sensitif kalau naik-naik ini sekarang ya. Kalau turun diem ya. Pertama, ini merupakan turunan dari Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi ini perda perubahan. Jadi ini pemerintah ingin melakukan beberapa perubahan terhadap perda yang sebelumnya sudah pernah ditetapkan sebagai peraturan daerah, dan perda ini adalah perda perubahan nomor 3 tahun 2011. Jadi saya juga dulu kalau tidak salah di periode sebelumnya di DPRD ikut juga membahas perda ini. Perda perubahan ini ya. Jadi ini perda tentang pajak penerangan jalan, satu jenis pajak yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang kepada daerah untuk memungut dan mendapatkannya. Jadi ini tentang pajak penerangan jalan. Karena namanya pajak penerangan jalan, selalu kita berasumsi ya ini uang yang dibayarkan oleh pemerintah atas pajak atau atas penerangan lampu jalan yang ada di jalan-jalan Kota Pekanbaru. Jadi tapi substansi yang sesungguhnya saya ingin perlu juga luruskan bahwa pajak ini sebenarnya pembebanan kepada setiap masyarakat yang menggunakan listrik negara, karena dalam undang-undang kan sumber daya alam ini dikuasai oleh negara. Jadi setiap penggunaan listrik oleh siapa saja itu pemerintah mengenakan pembiayaan tertentu atau pajak, sehingga sebenarnya ini pajak
kalau saya lebih sukanya itu ini disebut pajak listrik. Pajak Jadi listrik. siapa saja yang menggunakan pajak listrik, menggunakan listrik itu dibebani pajak. Tetapi karena dalam undang-undangnya disebut ini adalah kategori pajak penerangan jalan, maka asumsinya masyarakat memang masyarakat akan berhak mendapatkan penerangan di jalannya karena mereka sudah membayar pajak. Nah, tarif pajak itu ketika kita membuat perdanya tahun 2011 itu sebesar 6%. Flat itu artinya ada 3 kategori rumah tangga, kategori sosial, dan kategori industri. Dan bisnis ya. Itu di perda sebelumnya itu hanya flat 6%, semuanya 6%. Semuanya 6%. Rumah tangga 6%, bisnis 6%, sosial 6%. Lalu pemerintah mungkin kalau saya lihat motivasinya ingin meningkatkan pelayanan dan tentunya peningkatan pelayanan ini disertai juga dengan keuntungan pemerintah mendapatkan PAD yang lebih dari pajak penerangan jalan yang kita bayar. Jadi kalau rumah tangga Bapak Ibu sekarang membayar listrik ke PLN, maka nanti akan diambil 6% sebagai pajak yang disetorkan oleh PLN ke pemerintah yang digunakan nanti oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan untuk membuat program penerangan lampu jalan. Jadi nanti di sini ada juga istilah-istilah lampu penerangan jalan umum. Nah, jadi yang terjadi yang kita hadapi hari ini adalah pemerintah setelah mendapatkan 6% dari PLN yang punya kewajiban menyetorkan pemerintah itu setiap bulannya itu mendapatkan kurang lebih nih rata-rata ya dari data itu sekitar 8,6 miliar ya. Sementara ketika pemerintah punya program penerangan jalan umum itu biaya listrik yang harus dikeluarkan pemerintah setiap bulannya kurang lebih 13 miliar. Kurang dong kalau begitu. 12 sampai 13 Jadi ini miliar titik masalahnya itu di sini. Jadi antara yang diterima pemerintah dari 6% terhadap PPJ yang dibuat oleh pemerintah dengan biaya yang harus pemerintah keluarkan untuk membuat program penerangan jalan umum itu selisihnya tuh kurang. Kurang ya banyak wajar ya karena Pekanbaru semakin lama semakin luas. Kurangnya banyak lagi, Bang. Banyak. Kalau dihitung itu sampai 53 miliar per tahunnya. Jadi ini kan tidak sedikit ya. Oleh karena itu pemerintah menginginkan tolonglah bantu nih kami teman pemerintah yang mengusulkan untuk bisa mendapatkan legalitas kenaikan itu pemerintah mengusulkan perubahan Perda nomor 3 tahun 2011 dan itu perubahannya hanya pada satu pasal, itu pasal 6 pasal tentang pengenaan klasifikasi tarif. Jadi yang semulanya flat 6%, rumah tangga dari 6 ke 8, sosial tetap 6%, kemudian industri atau bisnis itu dari 6 jadi 10%. Dengan asumsi setelah dihitung, dikalkulasi dan kami mendengarkan lapor penjelasannya ya pemerintah bukan hanya kalau sekarang kan nombok itu sekitar 50-an miliar per tahun. Per tahun. Nah, simulasi ini kalau mereka lakukan, mereka bisa meyakinkan ke kami DPRD itu sekitar 150 miliar mereka akan justru dapatkan dari kenaikan tarif ini. Tapi, ini saya perlu sampaikan pasti tapinya. Tentu kami dari DPRD ingin melihat menaikkan ini kan tidak sederhana ya. Implikasi sosialnya ada ya, hal-hal yang nanti akan terjadi pada masyarakat ada lagi pula sekarang ini sangat sensitif dalam situasi seperti sekarang ini kan. Makanya kami ingin menggali lebih dalam. Jadi stakeholder yang terkait dengan data-data dan perhitungan ini kita undang PLN, kita undang Dinas Perhubungan yang punya program lampu penerangan jalan umumnya kita juga undang. Nah, jadi kita melihat, nah dari catatan kita, nih saya informasikan ada beberapa hal yang menurut saya itu menarik dan mengapa ini belum kita bisa selesaikan dan belum kita bisa paripurnakan karena ada beberapa catatan. Yang pertama, saya bisa sampaikan bahwa kita belum mendapatkan validisasi data
berapa sebenarnya titik lampu jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, itu dia. Karena tadi penelpon kita juga mengatakan bahwa banyak lampu-lampu jalan itu memang ada tiangnya, lampunya ada tapi tidak menyala. Dan ini sangat mengganggu kondisi ketika di malam hari, dan ini mengundang para begal-begal yang ada niat tidak baik bagi pengguna jalan. Perlu saya tambahkan sebelum kita ngomong masalah titik dan perhitungan ya. Persepsi masyarakat tentang lampu pajak penerangan jalan itu berimplikasi terhadap sikap masyarakat yang merasa ketika sudah membayar pajak 6% dari setiap penyetoran itu mereka berhak dan punya hak untuk menikmati terangnya lampu dengan memasang sendiri terkadang. Di lingkungan rumah masing-masing. Dia kumpulkan beberapa warga di sekitar yang merasa agak, lalu kemudian mereka hubungi pihak-pihak yang bisa membantu penerangan itu, lalu memasang lampu jalannya. Itu konsekuensi. Nah, catatan kita, titik-titik yang dipasang secara mandiri oleh masyarakat itu banyak yang tidak diketahui oleh Dinas Perhubungan selaku OPD yang selama ini punya tugas untuk penerangan lampu jalan. Sehingga ketika dan data itu pasti ada di PLN. Bahkan PLN sekarang punya satu jenis aplikasi bisa di-download di Play Store yang itu memuat titik-titik di mana saja ada jumlah lampu jalan tersebut. Jadi di sini kita mulai lihat ada problemnya. Jadi antara keinginan masyarakat untuk memasang secara mandiri dengan kemampuan pemerintah untuk mendata mana-mana yang sudah dipasang ini tidak sinkron. Sehingga antara data yang ada di PLN sehingga PLN bisa menghitung kekurangan bayar pemerintah itu ada sekitar 50-an miliar dengan apa yang pemerintah punya kewenangan untuk menghitung itu berbeda. Karena di satu sisi kan PLN ini juga menjadi wajib pajak buat pemerintah dan pemerintah punya kewajiban untuk membayar listrik. Ke PLN-nya lagi. Problemnya kan ada selisih kurang antara yang pemerintah terima dengan yang pemerintah harus bayar terhadap penggunaan listrik PLN. Namun yang dikatakan oleh penelpon kita tadi sebelumnya ya, sebelum acara ngopi ngobrol pagi ini, Bapak Sudarno, ini adalah lampu jalan yang ada di jalan protokol yang ketika malam dilalui itu gelap. Contohnya Tambusai Ujung, Tambusai Ujung itu sering mati dan ini sering membuat pengguna jalan ketika malam ini sering menjadi was-was. Jadi ketika ini dinaikkan masyarakat langsung nggak masalah naik ya. Tadi ada 3 orang penelpon yang mengatakan nggak masalah naik asal penerangannya juga maksimal. Jadi perlu kita pahami konsekuensi dari tidak dibayarnya pajak listrik ke penggunaan listrik pemerintah ke PLN itu mengharuskan PLN memang memadamkan maka tapi yang menjadi poin penting kita adalah supaya ke depan tidak ada lagi kekurangan selisih kurang bayar pemerintah dari pajak penerangan jalan yang diterima dan kewajiban membayar listrik kepada PLN, maka ada 2. Yang pertama melakukan yang namanya penggunaan lampu hemat energi. Ini sudah mulai dilakukan sebenarnya. Yang kedua, meterisasi supaya pemerintah ini memang membayar apa yang menjadi berapa yang digunakan secara real oleh pemerintah. Karena PLN, kami agak kaget juga ketika mengundang PLN, kami mengkonfirmasi ada model perhitungan daya lampu jalan yang menurut kita itu agak di luar akal. Misalnya PLN punya cara perhitungan setiap penggunaan lampu jalan yang menggunakan watt 250 itu dihitung 500. Setiap penggunaan lampu yang 500 dihitung 1000. Mau dia nyala ataupun dia tidak. Jadi agak kita tanyakan apa dasar model perhitungan begitu. Seperti itu PLN mengatakan ada surat edaran dari PLN pusat ya kaitan dengan bagaimana cara menghitung dan teknis perhitungan. Artinya terjadi 2 kali pengalian dan ini menaikkan 100%. Yang kedua yang kita temukan lagi adalah beban
ada beban yang diserahkan ke pemerintah yang seharusnya menurut kami itu tidak. Misalnya penggunaan lampu-lampu yang dipasang secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah tidak bisa menertibkan itu, mematikannya tidak bisa atau menertibkannya tidak bisa karena kewenangannya ada di PLN. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Dishub adalah menertibkan penggunaan lampu-lampu yang ada di perumahan-perumahan yang perizinan pembangunan perumahannya itu dikeluarkan oleh pemerintah. Makanya kalau pada proses pengajuannya mereka membuat lampu penerangan jalan misalnya ada 15 titik lalu tahu-tahu mereka buat 30 titik, Dishub bisa menertibkan itu. Sehingga pengambilan lampu secara mandiri ya, yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah, itu bebannya juga harus diterima oleh pemerintah. Nah ini yang sebenarnya kami kan DPRD ini unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pada satu sisi ada keinginan untuk menaikkan tarif lalu ingin ada perubahan pelayanan, kita mungkin bisa menangkap spiritnya. Tetapi di sisi lain hitung-hitungan dan datanya ini juga kita harus valid. Makanya di akhir tahun kemarin berapa titik, berapa yang menggunakan meterisasi, bahkan di lapangan itu 80% itu masih non-meterisasi. Jadi kita tidak bisa ukur. Oleh karena itu audit ini kami sangat tunggu hasilnya sehingga kita bisa clearkan. Jadi ini bukan sekedar misalnya kita menolak pemerintah menaikkan ini. Bukan hanya sekedar itu. Kita mau pastikan dulu jangan-jangan memang pemerintah terbebani. Tapi kalau seandainya kita sudah dapat simulasi penggunaan meterisasi dan penggunaan lampu hemat energi ini, itu sudah memberikan selisih lebih yang luar biasa. Kalau itu dilakukan, cuman kan untuk mengganti semua lampu jalan hari ini dengan lampu hemat energi, butuh biaya pastinya. Perkiraan kemarin di Sub itu mengusulkan anggaran sekitar 22 M untuk mengganti saja, dan ini mungkin belum disanggupi oleh pemerintah, tapi pemerintah sudah memulai secara bertahap. Di perubahan kemarin sudah mulai ada dan satu persatu sudah mulai diganti. Dan masyarakat saya berharap kali nanti mohon jangan protes kalau agak kurang terang dibanding sebelumnya, karena lampu pijar pasti terang. Pasti terang. Tapi kalau kita tidak mau pemerintah terbebani kita harus relakan kalau nanti terjadi pergantian lampu pijar ke LED Ini sudah zamannya LED kan? Iya sudah. Jadi, bahkan kota-kota besar di Indonesia sudah menggunakan LED untuk lampu jalan. Pemerintah dari seluruh pemerintah dan kota-kota besar, Pekanbaru ini termasuk yang belum menaikkan tarif ini. Dan masih paling rendah di Sumatera kabarnya. Makanya saya memahami kalau masyarakat masyarakat kalau terang memang benderang dan semuanya bisa, mereka tidak ada masalah. Tapi problemnya kami ingin ini tidak salah dalam menghitung, tidak salah dalam mendata, tidak menghitung masing-masing gitu. Gitu. Anda yang mau bergabung dengan kita di sini bisa telepon atau juga SMS dan juga WhatsApp di 082285046975. Kita akan break sejenak. Tetap di Ngopi Ngobrol Pagi untuk hari ini. Ngopi Ngobrol Pagi hanya di Barabas FM. Kita masih di Ngopi Ngobrol Pagi hanya di Barabas FM. Barabas FM News and Information. Kita balik lagi di Ngopi Ngobrol Pagi di hari ini dan kita masih bahas tentang adanya rencana pemerintah Kota Pekanbaru untuk menaikkan nilai pajak penerangan jalan atau PPJ ya. Dan tentunya ini juga mendapatkan reaksi dari sejumlah warga ya. Apalagi untuk golongan rumah tangga yang naik dari 6% sebelumnya ini akan naik menjadi 8%. Iya, tapi semua itu dalam proses ya, apakah jadi naik atau tidak. Dan banyak warga seperti yang tadi kita lihat di situs online ya. Dari mana tadi Gorio ya atau Rio Terkini yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu memasang tokennya 100.000 itu akan terpotong 5.000 sekian untuk pajak ya. Dan di dalam kondisi ekonomi saat ini yang sedang bergejolak ya, apalagi di
tahun-tahun politik ini nggak enak lah kalau dinaik-naikkan. Ini kita nggak tahu. Yang jelas nanti jam 10 akan diadakan rapat ya. Nah, ketuanya ada di sini nih, Ketua Pansus Pajak Penerangan Jalan untuk DPRD Kota Pekanbaru, Bang Dian Suheri SIP. Kita lanjut lagi nih ya Bim ya, tentang hal ini. Dan masyarakat sih tadi dari 3 penelpon yang mengatakan nggak masalah naik. Hanya yang menjadi masyarakat, pertanyaan dari masyarakat di sini, penerangan lampu jalan, jalannya yang di mana? Siapa yang bisa menikmati terangan lampu jalan yang dibayarkan oleh masyarakat? Mereka ingin penerangan jalan ini merata gitu. Sampai ke Rumbai. Rumahan mereka ya. Sampai ke Rumbai. Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya memang konsekuensi dari masyarakat membayar pajak penerangan jalan, mereka mendapatkan penerangan. Bahkan kalau kita perhatikan secara mandiri, masyarakat hari ini itu sudah secara kreatif lah ya, mungkin kalau mau kita bahasakan lebih agak kondusif, secara mandiri atau kreatif itu sudah karena mereka merasa sudah bayar, mereka berhak, udah pintar nambah titik malah. Jadi akhirnya titik-titik itu tanpa terkontrol oleh pemerintah nyambung di pelosok-pelosok kita sudah nyambung. Dan ini masyarakat lupa ada beban yang harus ditanggung oleh pemerintah terhadap penggunaan lampu-lampu yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Jadi ketika nanti ditertibkan, saya yakin ini akan jadi problem sosial baru yang tidak sederhana untuk menyelesaikannya. Jadi ya saya memahami juga keinginan sebagian yang misalnya tidak keberatan ini dinaikkan karena mereka ingin Pekanbaru ini ya, kan sedih juga kita. Pekanbaru dalam 3 tahun belakangan ini itu lampunya mati-mati, padahal ini ibu kota provinsi. Benar. Jadi jaminan akan penerangan sampai ke pelosok-pelosok ini yang itu harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana strateginya. Saya pikir ini mungkin kendala teknis kita ya sebagai pansus, karena pansus ini hanya pansus perubahan perda, dan yang diusulkan itu juga hanya perubahan perda tarif pasal 6 saja. Pasal 6 saja. Kita agak kesulitan untuk mengkreasikan misalnya menambah pasal-pasal atau mengusulkan bagaimana misalnya selain penggunaan hemat energi, meterisasi, misalnya penggunaan lampu tenaga surya yang itu belum tereksplorasi di perda ini karena wilayahnya sangat sempit pada perubahan tarif saja. Padahal terus, kalau itu luar biasa Pekanbaru panas. Misalnya pada proses kita selalu berdebat tentang perhitungan berapa nilai yang diberikan. Misalnya dengan sistem sekarang bisa saja setiap penyetoran masyarakat itu langsung masuk ke kas Bapenda misalnya, Badan Pendapatan Daerah. Ini belum, ini kan masih diterima oleh PLN. Setiap bulannya dikumpulkan PLN, disetorkan oleh pemerintah. Ini kan rawan sekali terhadap berkumpulnya uang. Dari zaman sekarang kan pemerintah sudah membuat sistem penerimaan uang tuh yang tidak menumpuk gitu. Langsung bisa online, langsung bisa masuk ke kas daerah, sehingga kalau perlu masyarakat bisa memantaunya kan gitu. Nah, sistem seperti ini itu belum terakomodir di perda perubahan ini karena pemerintah hanya mengusulkan satu pasal. Makanya kami dari awal sebenarnya sudah menyelesaikan sebagian besar perda ini, lalu udahlah pemerintah buat pengusulan perda yang lebih komprehensif, yang lebih menjawab semua problem masalah penerangan di Pekanbaru dan bukan hanya masalah tarifnya saja. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depan. Nah, ini untuk Anda mitra Mata yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Ngopi ini, silakan saja Anda telepon atau juga SMS dan juga WhatsApp di 0822 8504 6975. Ini ada pesan WhatsApp. Bagaimana kalau yang dinaikkan ini adalah untuk bisnis dan juga industri saja, sementara rumah tangga tetap? Sebenarnya semua punya dampak dan implikasi. Tidak sederhana menaikkan, bisnis juga tidak sederhana. Komponen listrik itu komponen yang sangat mempengaruhi biaya operasional. Karena bisnisnya kan 4% ya Bang ya? Nanti akan
akan mempengaruhi juga terhadap kekuatan kemampuan para usahawan untuk biaya produksi dan lain sebagainya ya. Pengaruh. Jadi dan ini bisa jadi saya jangan khawatirnya nanti dikonversi dengan misalnya gaji karyawan dan seterusnya. Nah, jadi kan tidak sederhana. Jadi bukan berarti kalau industri dia tidak punya dampak sosial atau kalau rumah tangga dia berdampak, tidak begitu. Menurut saya semuanya berdampak. Makanya karena ini perubahan, kajian-kajian tentang dampak sosial, dampak dan segala aspeknya ini itu tidak menjadi bagian yang tajam disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah berpikir, please tolonglah kami butuh uang untuk menutupi kekurangan. Sementara di masyarakatnya sendiri mengatakan ya harusnya ada solusi lain dong, jangan bebankan kami di masyarakat gitu. Sementara dari Pemko-nya sendiri ini kekurangan 50 sekian juta. Mungkin ini problemnya kompleks lah ya, karena ini kan kita bicara tentang keuangan daerah juga. Ya, kita ngerti juga lah kondisi keuangan daerah kita seperti apa hari ini, dan mungkin salah satu objek pajak yang bisa membantu itu menurut pemerintah hari ini adalah pajak penerangan jalan, dan mereka mengusulkan perubahannya. Iya. Oke, dan untuk Anda silakan yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar Anda seputar obrolan kita untuk ngobrol pagi ini, bisa telepon kita, bisa WA kita juga ya. Iya, di 0822-8504-6975. Walaupun ini banyak warga juga yang ya kabarnya setuju, tapi asalkan jalan di daerah mereka juga ikut diterangi, atau juga justru menolak mentah-mentah ya usulan kenaikan tersebut dari 6 sampai dengan 8% yang ada. Lebih kurang 2% lah kenaikan untuk rumah tangga, dan 4% dari 6 hingga 10% ya. Wacananya kenaikan untuk urusan bisnis. Nah, ini yang menjadi obrolan nanti di jam 10 juga akan kembali dirapatkan ya. Nanti ada rapat ya, dengan Badan Pendapatan Daerah gitu. Dan semoga nanti bisa lah menjadi gambaran masyarakat. Ada setuju, ada yang banyak yang tidak bahkan ya. Setujunya pakai syarat. Syarat ketentuan berlaku. Secara umum saya pikir ini bisa jadi agak membebani kalau dalam situasi sekarang ya. Makanya kami dari Pansus sangat menginginkan selesainya data audit yang dilakukan oleh, kalau tidak salah kemarin pemerintah mengatakan yang mengaudit itu BPKP. Berapa sebenarnya jumlah titik penerangan lampu jalan, berapa yang menggunakan meterisasi, lalu kemudian dari situ nanti kita buat simulasi. Karena begini, pemerintah itu membuat simulasi juga dalam situasi misalnya meterisasi sudah dilakukan, lalu kemudian penggunaan lampu hemat energi itu sudah dilakukan. Nah, simulasi yang disampaikan ke kita dengan menerapkan 2 kebijakan itu saja, itu sudah mendapatkan keuntungan. Kan ini sebenarnya sesuatu yang kita lihat punya peluang untuk tidak dinaikkan. Oleh karena itu, tapi dengan situasi pemerintah kesulitan hari ini karena harus membayar mungkin sudah 70-an miliar yang harus dibayar pada hari ini, dengan kondisi lampu hemat energi juga belum bisa diganti seluruhnya, apalagi meterisasi, maka pemerintah punya usulan seperti itu, dan ini belum kita finalisasi. Dan tadi ada penelpon yang mengatakan bahwa borosnya penggunaan listrik ya untuk jalan dan juga beberapa kantor di pemerintahan kita ini bagaimana? Ya, jadi itu termasuk menjadi catatan kita yang sampai hari ini tuh kita masih belum dapat penjelasan yang misalnya yang penggunaan lampu pijar 200 dihitung jadi 500 watt, 500 dihitung 1000 watt. Nah, ini PLN punya perhitungan sendiri, dan kemarin ketika kita tanya kepada PLN apa yang jadi dasar perhitungan itu, ya mereka punya kebijakan melalui surat edaran dari PLN pusat tentang perhitungan penggunaan daya lampu pijar yang itu ada dalam rumusan mereka. Nah, ini yang sekarang ini kayaknya kita berharap ini perlu kita dudukkan lagi kembali bersama. Jadi bukan hanya mendudukkan 100% loh, itu jumlahnya cukup. Ya, makanya berapa titik yang dihitung seperti itu. Ini kan kita nunggu hasil laporan auditnya. Nah, ke teman-teman Pansus kemarin sepakat
kita tunggulah nih auditnya supaya nanti kita ndak salah hitung. Jangan-jangan prediksi misalnya pemerintah ingin mendapatkan 150 miliar ini dari kenaikan ini, itu setelah divalidasi dengan data yang sudah diaudit, jangan-jangan tidak sama, kan begitu. Atau misalnya dengan penggunaan lampu yang ada sekarang itu bisa ditekan pembiayaannya, karena kan banyak juga lampu yang mati gitu. Seharusnya ada terjadi pengurangan. Itu yang kita tunggu. Oke. Kita lanjut lagi nanti Bang. Untuk obrolan kita di Ngopi Pagi hari ini, ada yang nanti mau telepon kita di 0822-8504-6975. Kita break sejenak, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi. Kita masih di Ngopi Ngobrol Pagi hanya di Barabas FM. 97.5 Barabas FM News and Information. Kita masih di Ngopi, sudah di di menit-menit terakhir ini ya. Di obrolan pagi hari ini tentang adanya kenaikan PJU ya atau PPJ rencana kenaikan. Ini ada WhatsApp Bang. Ini ada mekanisme untuk menolak revisi perda ini enggak? Karena rumah saya dalam gang, tidak ada lampu jalan. Curhat dia sekalian. Silakan Bang Dian. Ya, opsi itu sangat mungkin ya, dan mungkin sebagian besar aspirasi teman-teman di Pansus mungkin ke arah itu. Cuman kan kurang elok juga kalau data audit ini belum kami ingin memastikan betul nggak nih pemerintah kesulitan dengan selisih kurang bayar tadi. Jadi kalau ini sudah kita clear, karena kalau disimulasikan melalui penggunaan lampu hemat energi, lalu penggunaan meterisasi tanpa menaikkan, sudah ada selisih. Itu yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita menemukan ada masalah antara pemerintah dan PLN ini dalam hal menghitung. Misalnya pemerintah punya hitungan ada kekurangan sekitar 24 M yang belum dibayarkan oleh PLN, belum disetorkan ke PLN kepada pemerintah. Kita konfirmasi ke PLN. Nih ada surat dari pemerintah kota bahwasanya PLN kurang bayar sampai 24 M. Kita konfirmasi, PLN tidak mengakui data itu. Jadi dalam situasi misalnya ini belum clear cara menghitung dan mendudukkan berapa yang harus dibayar, ya saya pikir ya kurang etis juga untuk kita naikkan. Tapi kalau ini sudah clear, kita tahu hitung-hitungannya, simulasinya, ya bisa aja seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat, asal penerangan ini maksimal dan bisa diterima oleh masyarakat, dinikmati bersama tidak ada masalah. Karena dibandingkan kota-kota lainnya yang belum belum menaikkan tuh ya memang Pekanbaru. Rata-rata kota-kota Bandung, kota-kota yang lainnya tuh rata-rata di 8-10% mereka sudah menaikkan. Maksimalnya 10% ya. Ya. Jadi ini yang ya kita tunggulah, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama lagi ini sudah bisa disepakati untuk disampaikan dalam sidang paripurna. Oke. Terakhir ini Bang, terakhir ya, ada ini enggak ada masukan atau juga ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali ya tentang rencana ini? Betul. Jadi saya sebagai ketua Pansus menginginkan sebaiknya pemerintah lebih komprehensif lagi dalam mengusulkan peraturan perubahan ini. Jadi kalau misalnya ini ingin dirubah nih, berhubung karena yang diusulkan ini hanya satu pasal dan pasal itu adalah pasal 6 tentang tarif saja. Sebenarnya problem lain di lapangan banyak, misalnya daerah-daerah terpencil itu kan bisa diatur dengan penggunaan lampu yang bersumber tenaga energi surya misalnya. Ini tidak. Terus bagaimana supaya tidak terjadi perdebatan antara perhitungan PLN dengan pemerintah. Setiap kali pembayaran pemerintah masyarakat, apakah itu menggunakan token, pembelian token atau misalnya langsung membayar, itu otomatis melalui sistem aplikasi tertentu misalnya sudah masuk langsung ke kas daerah. Jadi tidak ada dana yang menumpuk dalam waktu tertentu yang itu punya potensi untuk tidak dijalankan secara benar. Nah, yang kemudian pengenaan misalnya kewajiban terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berada di sini misalnya, itu juga misalnya Siak udah melakukannya misalnya pelalawan penggunaan listrik di perusahaan seperti RAPP, Indakiat. Kalau di Pekanbaru nanti kita mungkin harus melihat datanya. Kemudian penggunaan
tenaga listrik dari mesin atau diesel misalnya yang digunakan oleh mall atau hotel dan segala macam. Jadi banyak potensinya. Nah, karena ini usulannya hanya pada 1% dan kepada perubahan tarif, kita kesulitan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Makanya kami kemarin di akhir tahun sudah mengusulkan sebaiknya pemerintah lebih komprehensif lagi menyusun perubahan perda ini dengan memasukkan segala aspek yang itu bisa menjamin kenyamanan masyarakat akan penerangan dari kewajiban penerangan jalan yang sudah mereka bayar. Oke. Nah, itu. Dan solusi. semoga tadi Bang Ap sama Bang Boy sudah ini ya, sudah bahagia. Atau juga untuk Anda yang lainnya yang tadi sudah sempat ngerti bertanya ya. atau mau bertanya juga bingung nih mau nyusun kata-katanya seperti apa gitu ya. Sudah Bang Dian Sukeri sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan ada lain kesempatan kita juga bisa talk show lagi ya tentang siapa tahu sudah duduk bersama ini tentang kenaikan pajak penerangan jalan ini ya. Ya, karena Bang Dian Sukeri ini juga Ketua Pansus Pajak Penerangan Jalan untuk DPRD Kota Pekanbaru dari anggota Komisi 3 ya, dari fraksi PKS. fraksi PKS. Oke. 5 tahun lagi gimana? Lanjut ke provinsi. Provinsi, insya Allah. Mudah-mudahan lancar semua ya. Terima kasih banyak Bang untuk waktunya sudah mampir di studio kita. Salam tuh teman-teman di Barabas. Baru saja Anda mendengarkan Ngopi, ngobrol pagi hanya di Barabas FM.